Pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Mak Vera Zanobia. Selamat pagi Mak Vera. Sehat Mak? Sayang. Pagi-pagi semuanya. Aduh, terima kasih diundang lagi. Iya. Ini manajer artis kondang setanah air nih. Betul. Ya. Ini emaknya aku dari zaman aku masih menikah sama dulu. Sama yang dulu yang mana? Dulunya kamu kan banyak dulu. Tiga ya. Tiga ingat menikah, bukan pacaran, menikah. Mak Vera kan menelurkan banyak sekali artis bintang-bintang ya. Salah satu diantaranya adalah almarhum Olga Syahputra. Tapi Mak Vera, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya Ma datang ke sini. Amin. Mak Vera. Makasih juga Ma pagi-pagi ambiar Iya yang dong. selalu support Mak ya. Iya. Dengan ada berita-berita miring pun tetap dibantuin, disupport. Makasih. Karena kan kita tahu Ma. Berita miring apa sih? Jadi penasaran? Silakan duduk Mak Vera ya. Silakan Mak saya. Ini yang jadi viral di media sosial beberapa waktu yang lalu nih. Tudingan Mak Vera yang katanya mengambil hak dari talent-talentnya. Itu gimana Mak kok sampai beredar kayak begitu? Nggak enak banget didengarnya kayaknya ya Mak ya? Sebenarnya ini berita lama sih ya. Berita lama, mungkin ngelihat Mak sekarang muncul lagi. Kemarin itu kan sempat Mak menghilang, Dewi juga tahu kan? Iya. Mak menghilang juga bukan karena apa-apa. Bukan karena takut, tapi karena Ma sakit. Yes, karena Mak sakit, Mak sempat depresi waktu itu karena memang keadaan COVID membuat Mak tidak bisa bergerak dengan baik. Bikin Mak itu nggak bisa stuck, nggak bisa kemana-mana, harus diam di rumah. Sedangkan Mak itu orangnya mobile, Mak itu orangnya nggak bisa diem gitu loh. Tiba-tiba Mak menghilang, muncullah berita-berita miring gitu. Diangkatlah oleh oknum yang nggak bertanggung jawab Iya, ya Ma ya. dan anehnya itu yang keluar itu video-video lama. Itu bukan video baru ya Ma? Bukan, itu video lama. Video lama yang dikeluarkan kembali dari akun, salah satu akun, diangkat sama mereka lagi. Itu sebenarnya kisah lama. Kisah lama yang nggak tahu kenapa maksudnya. Mak gini, kenapa sih harus membongkar lagi gitu? Membongkar yang nggak ada sebenarnya. Iya, kalau misalkan mau jujur, kalau Emak mau masalahkan ini pasti panjang. Iya. Karena sudah jatuhnya pencemaran nama baik. Ya. Yang mungkin oknum itu mau cari masalah Ma, biar punya masalah Ma. Emak nggak suka. Emak nggak suka ada masalah. Emak itu dari dulu maunya artis Emak itu prestasi, bukan sensasi. Hidup Emak seperti itu. Mungkin kayak Dewi, Emak kenal Dewi dari umur 18 tahun kita Ma. kerjasama ya. Dari kecil Dewi sama Emak sampai sekarang usianya 36 ya Wi. Maksudnya udah 18 tahun kita kerjasama pun kita nggak pernah ada masalah. Aku sama Olga pun nggak ada masalah. Sama keluarga Olga pun nggak ada masalah. Gitu. Jadinya sekarang ini beritanya dibilang aku sama keluarga Olga musuhan. Beritanya seperti itu. Bang Billy sama aku benci. Padahal aku ulang tahun kemarin Bang Billy itu telepon aku. Komunikasi masih lancar ya Masih sama kayak keluarga kemarin almarhum aja. ya? Masih aku ulang tahun datang kok. Ada siapa yang ada di sini saksinya? Oh Ibu Jessica kok. Ibu Jessica ada datang di hari ulang tahun aku, ada keluarga Olga, ada ibu, ada bapak, ada entu, ada istrinya entu. Jadi pemberitaan itu pemberitaan dulu yang sekarang terungkit lagi, maksudnya Iya, begitu. itu baru seminggu yang lalu. Jadi video-video lama dikeluarkan kembali. Gitu. Tahun jebuk udah. Tahun berapa itu ya dikeluarkan lagi. Jadi kayak modelnya Apa alasannya dikeluarkan? nggak ngerti. Alasannya karena oknum tersebut itu lagi bisnis skincare sama kayak Emak. Katanya begitu Ma, tadi ngomong sama aku di belakang tuh ada artikelnya. Mak, tapi sebentar ya sebelum kita bahas ke artikel ini, bener nggak? Jadi ini untuk mengklarifikasi aja Mak dengan tudingan orang yang bilang katanya uangnya almarhum Olga diambil sama Emak bahkan sampai miliaran rupiah. Nah Mak sekarang mau klarifikasi apa Mak? Mungkin keluarga Olga udah nuntut Emak kalau misalkan Emak ngambil itu. Kalian bisa tahu ya di Singapura itu bukan uang kecil. Di sana besar, dalam keadaan kita hampir 1 tahun di sana. Tim aku waktu itu ada beberapa orang yang ngebantu kita juga, ada 8 orang tinggal di sana dan di apartemen di sana. Dan juga keluarganya Olga kita bolak-balik Singapura itu bukan uang kecil untuk pesawat bolak-balik beramai-ramai ya waktu itu. Jadi kalau dibilang aku ngambil uang Olga 1,5 M,
Boleh ditanyakan kembali ke keluarganya Olga, aku ngambilnya dari mana. Dan Bang Billy juga ada, aku tadi kirimin video ke Bayu, aku kirimin Bayu bahwa itu siapa, Mak? orang pagi-pagi. Kreatif kita ini si Bayu. Si Bayu. Kirim apa Bang ke Bayu Bang? Kirim apa? Aku kirim video dari Bang Billy bahwa yang megang ini waktu ulang tahun emak kemarin. Ini ibu bapaknya Olga hadir. Ada bapaknya almarhum yang Iya, itu ibu bapaknya almarhum ya? Iya. Oke, duduk sebelah-sebelah sama emak ini memang menggambarkan bahwa memang tidak ada apa-apa ya? Iya. Baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Sampai sekarang aku orang tua kalau misalkan aku ngambil 1,5 M nggak mungkin keluarganya senyum kayak gitu ya. Betul. Gitu loh, maksudnya pasti akan benci ngeliat muka aku. Ini udah cukup menjawab ya? Ini cukup menjawab. Nih liatin ini adiknya Olga namanya Entu, ibu, bapak. Mereka orang-orang baik gitu loh. Maksudnya aku, ini Olga udah nggak ada. Kenapa sih harus diungkit-ungkit, harus dibongkar-bongkar terus salahnya aku. Maksudnya salahnya emak, maksudnya gini, kalau kita sudah selesai kerja sama, ya udah. Nggak usah membongkar hal buruk. Kalaupun misalnya ada masalah, tidak mungkin sekarang silaturahminya masih terjaga Tidak gitu terjaga. maksudnya? Aku sama Bang Billy ditanya pas ulang tahun, Mak, maaf Billy nggak bisa datang karena Bang Billy syuting. Mak mau kadonya apa? Bang Billy tanya, emak langsung bilang mau itu gitu kan. Dikasih nggak? Emak bilang, kata Bang Billy, ya emak. Mintanya apa, Mak? Nggak tahu diri juga sih. Mak mintanya apa? Tapi emak gue memang kayak gitu sih. Kalau ulang tahun kita anak-anaknya mau maunya apa gitu. Iya, anak-anak pada nanya. Ya mak kita sih nggak pernah nanggung kalau minta. Oh gitu ya? Minta dong Wi. Minta dong beliin aku tadi ulang tahun. Emak dikasih berlian sama tas loh. Aku juga pernah dikasih berlian sama dia. Kayak Mbak Vera ini kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah. Ini juga yang menjadi pertanyaan. Kemarin sempat isunya bergulir di media sosial. Ada oknum yang menuding Mbak Vera melakukan ini di Singapura. Coba boleh kita kasih lihat dulu ya. Mbak Vera diisukan mengambil uang talentnya untuk dipakai bermain kasino di Singapura. Kena pasal tuh undang-undang ITE. Kena pencemaran nama baik tuh kayak gitu. Maksudnya mengambil hak talent. Maaf banget. Kalau boleh jujur, talent emak yang dari zaman dulu ya, yang emak bilang itu yang datang ke emak itu semua berangkatnya dari, maaf, kalau kita di TV itu bilangnya masih kurang beruntung waktu itu. Maksudnya datang ke emak juga naik motor, ada yang naik bajai, ada yang naik bis datang ke tempat emak gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau dibilang ngambil, mereka pasti nuntut emak. Betul. Jadi kalau di emak itu, waktu itu Olga pernah bilang sama emak, "Mak, anak-anak itu kasih aja seadanya, nanti mereka kalau mau keluar dikasih ke mereka uangnya, nanti diselesaikan." Mereka misalkan mau ngambil uang, misalkan mau bayar rumah, atau mau bayar mobil, ataupun maaf banget nih, minta maaf banget, TV itu bayarnya kan agak lama, minta maaf banget. Zaman dulu minta ya, maaf banget. Jadi mereka kadang-kadang mau bayar sekolah adiknya, mau bayar kontrakan, mau bayar uang kos, mau bayar apa, pakai uang emak dulu. Jadi pakai uang emak dulu, emak talang-talangin dulu nih talent-talentnya emak. Nanti kalau misalkan mereka uangnya sudah pada masuk, baru mereka mintanya berapa dikembalikan. Ataupun ada yang langsung keluar, misalkan mereka minjem uang haknya emak. Gitu loh. Mereka minjem uangnya emak dulu. Nanti kalau pas mereka keluar dikembaliin kok uangnya mereka. Pasti emak bilang lagi sama mereka, boleh nggak kita hitung minta waktu 3 bulan. Mereka minjem 7 tahun minjem uang emak nggak masalah. Waktu 3 bulan, tapi waktu 3 bulan itu jadi bermasalah gara-gara 3 bulan telat ngitung dibilang ngambil. Itu beda loh. Tapi itu mah ada hitam di atas putihnya atau hitung-hitungannya secara detail by detail. Maaf, kalau misalnya talent misal meminjam uang kepada manajemen terlebih dahulu, itu kan biasa aja ya. Di mana-mana juga sering terjadi. Gitu. Manajemen meminjamkan terlebih dahulu tuh kayak biasa banget gitu. Cuman apakah detail by detailnya memang ada dari catatannya ada ya? Ada, oh, ada detail. Ya? Ada untuk bayar pinjem motor, untuk bayar motor, bayar mobil, bayar rumah, bayar A, bayar semuanya C. lengkap, ada lengkap. Dan itu tertulis kok pinjaman. Ada di buku rekening emak juga tertulis. Enggak, tapi luar biasa ya mak. Aku dulu waktu jadi artis baru, aku nggak dibayar mak sama manajer aku. Maksudnya kok bisa nggak dibayar sama manajer? Ya aku merasa aku bersyukur bisa masuk TV. Terus kemudian kan semua butuh duit. Ya uang kamu diambil sama siapa dong kalau gitu dari ya, TV? budget aku berapa zaman dulu. Oh ya tenang ya. Ya tapi kan tetap aja ada uangnya dong.
Setelahnya ketika aku dikontrak TV baru ada uangnya. Oke. Tapi kalau dihitung-hitung mah justru manajemen memodali semua aku dulu. Oh, karena ada modal awal dari manajemen ya. Yes. Oke, kita mau kasih lihat juga buat sahabat Ambiar. Ini ada beberapa testimoni dari mereka yang pernah bergabung dengan manajemennya Mak Vera. Mak, itu ada statement dari Ini video lama apa video baru, Mak? Itu baru. Oh, baru. Makanya Mak bilang tadi, ya Mak cukup senyum aja, Mak nggak mau ngeladenin. Suruh BBG aja datang ke Emak, temuin Emak. Yang aku kenal sih anaknya Emak cuma Cesnabati sama Kartika Putri, selebihnya Aku udah ketemu sama Cesnabati waktu ada acara, ada suatu pernikahan, kita pelok-pelokan kok. Aku sama Nabati kemarin, ketemu aku pelok-pelokan. Oh, oke. Aku nggak ada masalah sama anak-anak itu. Anak-anak itu tahu aturannya mereka seperti apa. Aku nggak boleh buka di sini karena itu adalah masalah pribadi yang nanti ujung-ujungnya nanti kalau di sini nanti aku yang kena tuntut. Iya. Tapi kalau memang kalian merasa memang ada sangkutan sama Emak, kalian datang sama Emak. Tahu kan nomor telepon Emak? Nah, ketemu itu baru benar. Jangan modal keluar-keluar, jangan modal bacot, harus dibuktikan dengan data. Netizen zaman sekarang juga harus bisa cerdas dan cermat gitu. Jangan sedikit keluar-keluar udah percaya. Harus semua tuh pakai bukti data, say. Baru kita boleh berkomentar. Hati-hati jarimu dan hati-hati mulutmu. Tapi Nikita Mirzani memang pernah mendapatkan beberapa pekerjaan dari Mbak. Dapat pekerjaan waktu itu sama Olga Syaputra, datang ke tempat kita. Waktu itu ada di restoran. Dia dibantu sama almarhum dulu. Iya. Sama. Jadi Olga yang meminta sama Mak tolong bantuin teman aku. Ibarat ya nanti kalau ngomong di sini udahlah aku nggak usah ngomongin. Iya. Itu karena kalau aku ngomongin juga ibarat kata itu tahun 2010. Jadi kalau bisa dibilang 2010 itu datang ke tempat Emak. Waktu itu belum. Apa? Oh, Mak katanya goib bilang Mak katanya dia dulu dikeluarkan ya, Mak. Sebentar, Mak. 2010 berarti kurang lebih 2013 ya. 13 tahun dia, 2023 sekarang. Apakah dari 2010 sampai dengan 2023 ini ada percakapan antara Emak dengan Nikita Mirzani masalah uang yang belum dibayarkan? Maaf ya, waktu itu zaman dulu Olga itu selalu bilang, "Ma, ajak teman-teman gua nggak dibayar juga nggak masalah. Yang penting mereka masuk TV." Ini baik ya almarhum ya. Olga bantu anak-anak teman-temannya. Ma bilang gini, "Oke, nggak apa-apa nggak Ma bantuin. Ma jadi perantara untuk teman-teman Olga masuk karena waktu itu ada banyak teman-temannya Olga yang maaf banget memang tingkat kehidupannya harus dibantu pada saat itu." Nah, kalau boleh jujur, aku sebelum megang Olga Syaputra, aku udah pegang Dewi Persik, udah pegang Saipul Jamil, dan pegang yang lain. Otomatis uang aku waktu itu bisa untuk nalangin anak-anak yang belum bisa untuk dibayar. Ibarat kata kalau mau masuk TV itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Gitu kan, bukan dibayar, TV tidak pernah dibayar, tapi semuanya pengeluaran didandanin, dirapihin, Grooming ya, yes. Siapa aja, Mak? Siapa aja artis-artis yang zaman dulu? Ada beberapa. Dewi, ada Saipul Jamil. Kalau zaman dulu aku ada Saipul Jamil, ada Dewi Persik, ada Pinkan Mambo, ada beberapa artis. Oh, Pinkan Mambo juga pernah? Iya. Mak, tapi setelah ada kejadian ini, setelah Nikita Mirzani melemparkan statement ini di media sosial, akhirnya ada komunikasi yang dibuka lagi antara Emak dengan Nikita Mirzani? Aku rasa aku nggak penting. Karena aku pikir gini, aku sama dia tidak ada masalah. Yang aku mau tahu masalahnya dia di mana, tinggal bawa aja aku, tinggal dikasih tahu aja sama aku. Apa sih yang mana pekerjaan yang aku pernah kasih sama dia, tapi aku belum bayar. Tolong dijelaskan aja dan ketemu duduk bareng aja. Oke, Mam pengennya ketemu duduk bareng aja. Maksudnya Mah gini, tidak usah diperpanjang di media sosial, teriak sana, teriak sini, nggak penting, kita duduk bareng, ayo ngobrol, apa sih yang belum Emak bayar, apa sih yang belum Emak lakuin, pekerjaan apa yang pernah Emak kasih sama dia, apa yang belum dibayar. Kalau pekerjaan yang waktu di salah satu TV station, dia sebagai bintang tamu, itu yang minta Olga sama Emak. Olga yang minta, Emak tolong bawa ya Emak, biar kelihatan eksis. Waktu dulu tidak ada media sosial, jadi orang apa-apa selalu TV, dan TV. Jadi orang mintanya masuk TV, nggak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting masuk TV. Zaman sekarang aja banyak koma yang bilang gitu, Mah udah yang penting masuk TV walaupun nggak Karena dibayar. semua kalau awal-awal baru rata-rata maaf ya, jadi asisten Emak juga nggak masalah kok megang-megang tas. Udah jadi artis, lu megang-megang tas gue, megang-megang tas Mak Vera. Udahannya gitu. Makanya sekarang Emak jadi trauma sama artis-artis Emak yang baru. Emak jangan pegang tas Emak. Ntar lu besok-besok ujung-ujungnya lu bilangnya suruh megang-megang tas Emak lagi. Itu jadi kayak trauma. Kepikiran gitu. Ya. Jadi ada yang datang ke Emak, masuk ke Emak itu naik motor
motornya juga udah jelek banget. Aduh, jelek banget. Keluar dari manajemen emak punya rumah 2 sama mobil 2. Apakah kurang? Ngebantu nggak sih manajemen kayak gitu? Ada juga yang datang baru 6 bulan. Aduh, aku dipegang Ma Vera belum jadi apa-apa. Hei, mau jadi artis tuh prosesnya nggak 6 bulan. Ini aja aku sama Mama didilin untuk konser tanggal 17 Juni di Singapura. Udah gitu nanti ada di Malaysia, Hong Kong, terus kemudian Brunei Darussalam, Sebentar. Amerika. Sebentar. Banyak amat, mau banyak isi nih kayaknya nih, banyak isi nih. Kan pagi-pagi Amber ikut, Pak. Bener Kan lu ya. bersama Perlan Lapana. Bener diajarin semua ya. Ya sekarang kalau emak mau denger itu yang ke depan aja gitu. Maksudnya masa lalu. Oke. Kalau memang mau diselesaikan duduk baik-baik. Tahu kok nomor telepon emak. Dan Nomor uangnya telepon- jelas aku sama Mak. Iya, nomor telepon emak ada. Datang ke emak, mana yang belum emak selesaikan. Kalau memang belum diselesaikan yang mana, pekerjaan mana lagi yang belum emak bayar sama kalian, coba kasih tahu ke emak, duduk bareng. Gitu, nggak usah koar-koar cerita di belakang emak nggak tahu apa-apa. Maksudnya gini, di sini kesian ada orang tua emak, ada anak emak, ada suami emak, ada keluarga emak. Maksudnya gini, kalau mau ngejatuhin emak caranya nggak kayak gitu. Itu aja sih. Mak, tarik nafas, Mak. Mak, tapi ngomong-ngomong Mak cantik deh, skincare-nya bagus kayaknya. Iya, beli aja MV Jet Skincare ya soalnya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Ambiar. Yeah.